selamat datang kembali di channel YouTube Belajar Online. Untuk video pembahasan kali ini, kakak akan membahas mengenai akun-akun yang ada dalam perusahaan dagang. Mengenai akun-akun yang ada dalam perusahaan dagang ini, ada beberapa penambahan akun baru ya, yang kita tidak temukan di perusahaan jasa sebelumnya. Akun-akun itu antara lain yaitu akun pembelian, akun beban angkut pembelian, akun potongan pembelian, akun retur pembelian dan pengurangan harga, akun penjualan, akun retur penjualan dan pengurangan harga, akun potongan penjualan, akun beban angkut penjualan, akun persediaan barang dagang, dan akun harga pokok penjualan. Inilah akun-akun baru yang ada di perusahaan dagang lah. Dan ini merupakan akun-akun yang sering digunakan ya di perusahaan dagang. Mengenai akun-akun ini, kita akan membahasnya secara lebih rinci ya, bagaimana nanti dari akun-akun ini kita mencatatnya ke dalam jurnal umum ya, dengan menggunakan dua sistem pencatatan, yaitu pencatatan secara fisik atau periodik dan pencatatan secara perpetual ya. Langsung saja, yang pertama itu kita bahas dulu akun pembelian ya. Akun pembelian ini merupakan akun ya yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan itu baik secara tunai maupun secara kredit ya. Jadi ketika kita ini melakukan pembelian barang dagangan secara kredit, akan menimbulkan yang namanya utang dagang, akan menambah utang dagang kita. Tapi kalau kita melakukan pembelian secara tunai, pasti akan mengurangi kasnya kita ya. Kemudian di sini kakak menyajikan contoh kasus ya, agar teman-teman nih lebih memahami. Di sini ada contoh kasus pembelian secara tunai dan pembeliannya ini secara kredit. Yang pertama itu kita lihat di tanggal 2 dulu nih. Di tanggal 2 ini dilakukan membeli ya 50 potong pakaian dengan harga 20.000 per potongnya secara tunai. Bagaimana kita mencatatnya ke dalam jurnal umum ketika kita melakukan pembelian secara tunai? Ini kalau kita menggunakan sistem pencatatan periodik, berarti pembelian kita berada di debit senilai 1 juta dan kas kita berada di kredit senilai 1 juta. Pembelian kita ini bertambah ya senilai 1 juta, namun kas kita ini berkurang di kredit ya, karena kan kita melakukan pembelian ini, otomatis kas kita pastinya berkurang ya, dan kas kalau berkurang kan pasti di kredit. Makanya jurnal umumnya itu pembelian pada kas. Ini kalau sistem periodik. Kalau sistem perpetual itu kita tidak mencatatnya ke akun pembelian ya, tapi kita mencatatnya ke akun persediaan barang dagang. Dengan nama akun persediaan barang dagang. Jadi persediaan barang dagang kita ini di debit bertambah ya senilai 1 juta dan kas kita ini berkurang di kredit senilai 1 juta. Ini kalau kita melakukan pembelian ya, pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk pembelian secara tunai. Kalau pembelian secara kredit, kita lihat di tanggal 3 Januari ini membeli 50 potong pakaian ya dengan harga 20.000 per potongnya secara kredit dengan syarat 2/10 N/30. Biasanya ya dalam melakukan transaksi jual beli itu antara si penjual dan si pembeli itu biasanya mereka menggunakan syarat pembayaran ya. Di sini ada syarat pembayaran 2/10 N/30 ini, yaitu apabila kita melakukan ya pelunasan dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal 3 ini, maka kita akan mendapatkan potongan 2% ya. Tapi apabila kita jangka waktu pelunasannya itu dalam jangka waktu 30 hari ya setelah tanggal jual beli ini, dan apabila kita melakukan pembayaran setelah 10 hari itu, kita tidak mendapatkan potongan pembelian ya. Mengenai syarat pembayaran ini sebenarnya kakak sudah membahasnya di video kakak yang sebelumnya. Kita langsung saja bagaimana mencatatnya ya ke dalam jurnal umum ya kalau kita melakukan pembelian secara kredit. Berarti kalau menggunakan sistem periodik, berarti pembelian kita bertambah senilai 1 juta dan utang dagang kita juga ikut bertambah senilai 1 juta ya. Ini karena kita kan melakukan pembelian secara kredit, otomatis utang dagang kita ini bertambah di kredit. Ingat, utang itu kalau bertambah ya, kita catatnya di sebelah kredit.
Kalau secara sistem perpetual ini berarti persediaan barang dagang kita juga bertambah senilai 1 juta di debit, dan utang dagang kita juga bertambah di kredit senilai 1 juta. Oke. Untuk akun pembelian ini bersaldo normalnya itu di debit ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Meskipun kita melakukan pembelian secara tunai maupun pembelian secara kredit, kita selalu mencatat akun pembelian ini ya, dan saldo normalnya itu berada di debit. Kemudian untuk akun persediaan barang dagangan ini, saldo normalnya itu berada di kredit ya. Oke, ini untuk akun pembelian. Kemudian yang kedua itu ada akun beban angkut pembelian. Oke. Mengenai akun beban angkut pembelian ini merupakan akun yang timbul karena pembayaran beban angkut barang dagangan yang ditanggung oleh si pembeli. Kalau kita menggunakan syarat FOB shipping point, berarti di sini si pembeli ya yang menanggung beban angkutnya. Oke, contoh kasusnya gini. Pada tanggal 8 Januari 2018 nih, dibeli barang dagangan dari toko rugi seharga 10 juta. Ini dan pada saat itu juga dibayar biaya angkut barang yang dibeli sebesar 1 juta. Jadi melakukan pembelian, tapi pada saat itu juga kita melakukan pembayaran biaya angkut nih senilai 1 juta. Oke. Bagaimana kita mencatatnya ke dalam jurnal umum kalau menggunakan sistem kredit itu berarti pembelian ya. Tadi kita kan melakukan pembelian kita 10 juta di sebelah debit, dan beban angkut kita juga di sebelah debit ya, senilai 1 juta. Oke, beban angkut kita ini bertambah. Kemudian kas kita ini di kredit ya 11 juta. Ini karena tadi kita melakukan pembelian 10 juta ditambahkan dengan ini ya 1 juta nih. Kalau misalkan teman-teman mau memilah-milahkan juga bisa, pembelian pada kas atau kemudian baru beban angkutnya pada kas juga bisa, tidak menjadi masalah. Kemudian kalau menggunakan sistem pencatatan skala perpetual itu berarti dia langsung ya mencatatnya ke akun, bukan akun biaya angkut pembelian, tapi dia mencatatnya ke akun persediaan barang dagangan. Di sini kakak menghitungnya secara langsung dengan ini ya. Pembeliannya tadi berarti totalnya itu ada 11 juta dan kasnya itu ada pas kita melakukan pembayaran ya tadi. Jadi kas kita di kredit berkurang senilai 11 juta. Ini untuk beban angkut pembelian ya, dan saldo normal ya dari beban angkut pembelian ini berada di debit ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada akun penjualan. Ini akun penjualan ini merupakan akun yang digunakan ya untuk mencatat transaksi penjualan baik secara tunai maupun secara kredit. Jadi ketika kita melakukan penjualan secara kredit pasti akan menimbulkan yang namanya piutang dagang ya. Tapi kalau kita melakukan penjualan secara tunai pasti akan menambah yang namanya kasnya kita ya. Oke, contoh kasusnya gini. Penjualan tunai ya. Tanggal 4 toko untung ini menjual barang dagangan secara tunai kepada Nona Mir seharga 7 juta. Harga pokok barang tersebut itu sebesar 5.500.000. Oke. Kalau kita mau mencatatnya ke dalam sistem pencatatan secara periodik, berarti karena kita melakukan penjualan, otomatis kas kita bertambah di sebelah debit senilai 7 juta dan penjualan kita juga ikut bertambah senilai 7 juta di sebelah kredit. Jadi kas pada penjualan ya, ini untuk sistem periodik ya. Kemudian kalau sistem perpetualnya itu berarti kas pada penjualan juga ya. Hanya saja kalau sistem perpetual itu kita harus menghitung lagi namanya harga pokok penjualannya. Kalau di sistem periodik itu kita tidak menghitung harga pokok penjualannya, nanti kita menghitungnya itu di akhir ya, di akhir periode. Kalau di sistem perpetual ya kita menghitungnya secara berkala ya, atau terus menerus. Oke, ini harga pokoknya tadi kan 5.500.000, berarti harga pokok penjualan bertambah ya di debit 5.500.000, dan persediaan barang dagangan kita ini 5.500.000 berkurang ya. Mengapa persediaan barang dagangan kita ini di kredit? Karena kan kita melakukan penjualan nih, berarti otomatis persediaan kita ya pasti berkurang ya. Kalau persediaan kita bertambah itu di debit, tapi kalau persediaan kita berkurang pastinya di kredit ini. Makanya begini.
Oke, kalau kita melakukan penjualan ya, kemudian yang kedua itu ada penjualan secara kredit. Ini tanggal 5, toko untung menjual barang dagangan dengan syarat 2/10 N/30. Kalau ada syarat begini berarti penjualannya itu pasti secara kredit atau pembeliannya itu baik secara kredit ya. Seharga 10 juta, harga pokok barang tersebut itu sebesar 7 juta. Oke, ini karena kita melakukan penjualan secara kredit otomatis akan menimbulkan yang namanya piutang dagang. Ingat, kalau piutang dagang itu bertambah, kita catatnya di sebelah debit ya. Dan penjualan kita juga ikut bertambah di sebelah kredit senilai 10 juta. Jadi piutang pada penjualan. Kemudian kalau kita menggunakan sistem perpetual, sama piutang dagang pada penjualan senilai 10 juta dan kita menghitung harga pokok penjualannya bertambah 7 juta di debit dan persediaan barang dagangan kita ini di kredit ya, berkurang nih senilai 7 juta. Ini untuk akun penjualan ya. Dan ingat, saldo normal dari akun penjualan ini berada di kredit. Oke, saldo normalnya ya, penjualan ini berada di kredit. Kemudian ada yang berikutnya itu beban angkut penjualan. Oke, beban angkut penjualan ini merupakan akun yang timbul karena adanya pembayaran beban angkut untuk mengirim barang dagangan nih yang ditanggung oleh si penjual. Kalau tadi beban angkut pembelian kan pembeli yang menanggung, tapi kalau untuk beban angkut penjualan ini si penjual yang menanggung. Tapi di sini syaratnya itu FOB destination point ya. Dengan syaratnya itu kalau ada syarat FOB destination point berarti si penjual ya yang menanggung biaya angkutnya ini. Oke, kita masuk saja ke contohnya. Misalkan gini, pada tanggal 10 Januari 2018 nih, PT Untung menjual barang dagangannya kepada PT Maju dengan syarat 2/10 N/30. Oke, syarat penyerahan barang FOB destination point ini berarti kalau kita menggunakan sistem pencatatan secara periodik ya, apabila kita mau mencatat beban angkutnya saja, berarti beban angkut penjualan ini di debit senilai 1 juta dan kas kita berkurang ya, karena kita melakukan pembayaran ya, otomatis kas kita berkurang. Kemudian untuk sistem perpetualnya juga sama ya, beban angkut penjualannya di debit, kemudian kasnya juga berkurang di kredit senilai 1 juta ya, kalau kita mau mencatat biaya angkut penjualannya ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada retur pembelian. Oke, retur pembelian ini merupakan akun yang timbul ya karena adanya pengembalian sebagian barang atau seluruh barang yang telah dibeli kepada penjual karena rusak atau tidak sesuai pesanan. Jadi ketika kita melakukan pembelian barang nih, kemudian barang yang kita beli tidak sesuai, pasti kita melakukan pengembalian ya kepada si pihak penjual nih. Oke, agar teman-teman tidak bingung, oke, ini kakak memberikan contoh kasusnya lagi. Pada tanggal 11 Januari 2018 ya, PT Untung mengembalikan barang yang dibeli secara tunai pada tanggal 2 Januari 2018 kepada PT Rugi karena rusak sebesar 500.000. Oke, bagaimana pencatatannya? Kalau kita melakukan pengembalian barang ya, tapi barang yang kita beli sebelumnya itu kita lakukan secara tunai ya. Ini kalau kita melakukan sistem pencatatan secara periodik berarti kas kita bertambah ya, 500.000 di debit dan retur pembelian kita bertambah 500.000 di kredit ya. Kan kita nih melakukan pengembalian, otomatis barang yang tadi kita beli kan kita sudah pulangkan nih kepada si penjual nih, otomatis si penjual kan memberikan kita uang, makanya kas kita ini bertambah di debit ya, dan retur pembelian kita juga bertambah di kredit. Kemudian kalau kita menggunakan sistem pencatatan perpetual itu berarti kita mencatat retur pembeliannya itu kas di debit bertambah sebesar 500.000 dan persediaan barang dagangan kita juga di sini berkurang ya, sebesar di sini persediaan barang dagangan kita ini 500.000 ya di kredit.
Oke, ini kalau menggunakan sistem perpetual. Kemudian bagaimana kalau retur pembeliannya itu secara kredit? Oke, kita lihat contoh berikutnya. Pada tanggal 12 Januari 2018, PT Untung ini mengembalikan barang dagang yang dibeli ya secara kredit pada tanggal 3 Januari 2018 kepada PT Rugi yang karena rusak nih sebesar 400.000. Oke. Kalau tadi di atas ini tunai, sekarang secara kredit nih. Berarti kita membelikan secara kredit ya. Kalau kita mau kembalikan berarti utang dagangnya, kalau secara periodik ini, utang dagang kita ini berkurang sebesar 400.000 di debit dan retur pembelian kita ini di kredit senilai 400.000. Ini kalau sistem pencatatan periodik. Kalau sistem pencatatan perpetual, utang dagang kita juga berkurang 400.000, persediaan barang dagang kita 400.000 di kredit ya. Ini untuk pencatatan untuk retur pembelian ya. Oke. Berikutnya ada retur penjualan. Oke. Retur penjualan ini merupakan akun yang timbul ya karena menerima kembali nih sebagian barang atau seluruh barang yang telah dijual dari pembeli karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Jadi ketika kita ya sebagai penjual nih sudah melakukan penjualan, namun pembeli kita ini merasa bahwa barang yang telah dibelinya itu tidak sesuai, makanya akan dikembalikan ya, biasanya seperti itu. Oke. Inilah yang dikatakan dengan retur penjualan ya. Oke, agar lebih memudahkan kita memahami mengenai retur penjualan ini, kakak menyajikan contohnya lagi bagaimana pencatatannya ke dalam jurnal umum begini. Pada tanggal 11 Januari 2018, diterima kembali barang yang telah dijual kepada Nona Mirne seharga 1 juta karena rusak. Harga pokok barang yang dikembalikan sebesar 700. Ini lihat contoh 1 pada transaksi penjualan ya. Oke. Ini kan penjualannya secara tunai ya, retur penjualannya secara tunai. Oke, bagaimana pencatatannya ke dalam sistem periodik? Oke, retur penjualan kita ini di debit senilai 3 juta dan kas kita ini senilai 3 juta ya. Di kredit kas kita ini berkurang ya, senilai 3 juta di kredit. Kemudian kalau sistem pencatatan perpetual, retur penjualan kita juga di debit senilai 3 juta dan kas kita juga di kredit berkurang ya, senilai 3 juta nih. Tapi di sini kita mencatat dengan harga pokok penjualannya ya, ada 700.000 ya. Jadi persediaan barang dagangan kita ini 700.000, kemudian harga pokok penjualan kita juga 700.000 di sebelah kredit. Oke, kalau retur pembelian ini ketika kita melakukan pengembalian, kalau ketika kita sebelumnya melakukan bukan retur pembelian, retur penjualan ya yang ini. Ada salah pengetikan. Kalau kita melakukan retur penjualan secara kredit, ini contohnya pada tanggal 12 Januari PT Untung menerima kembali barang yang telah dijual kepada Nona Mir seharga 3 juta karena rusak. Harga pokok barang yang dikembalikan itu sebesar 2.300.000 ya. Ini kalau retur penjualannya secara kredit berarti retur penjualan sebesar 3 juta dan piutang dagang sebesar 3 juta di debit ya. Kemudian kalau sistem perpetual ini berarti retur penjualannya juga di debit senilai 3 juta dan piutang dagangnya ini senilai 3 juta di kredit. Kemudian karena ada harga pokoknya di sini berarti persediaan barang dagangan senilai 2.300.000 dan harga pokok penjualannya di kredit senilai 2.300.000. Ini untuk retur penjualan ya. Oke, yang berikutnya ada akun potongan pembelian. Oke, akun potongan pembelian ini merupakan akun yang digunakan untuk mencatat potongan yang diterima pembeli karena melunasi utang dalam masa potongan. Jadi apabila kita melunasi potongan ini sesuai dengan syarat pembayarannya tadi ya, kita akan mendapatkan potongan nih. Oke. Sini kakak memberikan contoh lagi. Pada tanggal 13 Januari PT Untung membayar utang sebagai pelunasan faktur pembelian tertanggal 10 Januari ya. Jadi di tanggal 10 Januari itu sebelumnya PT Untung ini melakukan pembelian ya.
dari PT Dunia nih sebesar 4 juta dengan syaratnya itu 2/10N/30, dan di tanggal 13 ini PT Untung ini mau membayar ya, melakukan pembayaran. Karena di sini PT Untung melakukan pembayaran di tanggal 13 ya, otomatis PT Untung ini mendapatkan potongan ya. Oke, karena syaratnya di sini 2/10 ya, tadi seperti kakak katakan bahwa apabila kita melunasi dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal pembelian ya, kita akan mendapatkan potongan 2%. Di sini kan PT Untung melunasi di tanggal 13 ya. Oke, membeli tanggal 10 kemudian melunasi di tanggal 13, makanya mendapatkan potongan 2% ya. Berarti utang dagang kita berkurang di debit senilai 4 juta dan kas kita kas ini berkurang ya, di kredit senilai 3.020 ya, dan kita mendapatkan potongan nih 80.000 ya. 80.000 ini kita dapatkan dari 4 juta dari 2% ini ya. Nah, totalnya itu 80.000 ya. Kemudian kalau sistem perpetual itu utang dagang kita berkurang senilai 4 juta dan kas kita berkurang 3.020.000, dan persediaan barang dagangan kita ini untuk persediaan barang dagangan yang ini nih, kita mencatatnya potongan pembelian ini kita mencatatnya sebagai persediaan barang dagangan ya, sebesar 80.000. Oke, ini untuk potongan pembelian ya. Kemudian ada potongan penjualan. Akun potongan penjualan ini merupakan akun yang digunakan untuk mencatat potongan yang diberikan oleh penjual nih, karena menerima pelunasan piutang dalam masa potongan. Misalkan gini, pada tanggal 10 Juni 2011 nih, PT Rugi ini melunasi utangnya sebagai pelunasan faktur kepada PT Untung sebesar 3 juta dengan syarat 2/10N/30 ya. Oke, kalau kita mau mencatatnya ke dalam sistem predik ini, kasnya ini nih, kasnya senilai 2.940 ya. Dia tidak membayar penuh nih, dia tidak harus membayar 3 juta karena kan sudah mendapatkan potongan ya 60.000 ya dari ini 3 juta ini. 3 juta dikalikan dengan 2% kan itu hasilnya ini. Jadi pas kita ini di debit 2.940 dan potongan penjualan kita ini juga di debit sebesar 60.000 dan piutang dagang kita di kredit senilai 3 juta ya. Piutang berkurang ya. Kalau piutang berkurang kan di kredit, makanya piutang ini di kredit ya. Kemudian kalau sistem perpetual sama pencatatannya seperti sistem predik ya. Oke, ini mengenai potongan penjualan ya. Oke, itu tadi mengenai akun-akun yang ada di perusahaan dagang dan bagaimana pencatatan jurnal umumnya ke dalam sistem pencatatan periodik dan perpetual. Oke, ini setelah kita membuatnya ini, kita melakukan nih kesimpulan ya, mengambil kesimpulan dari akun-akun tersebut untuk penempatan saldo normal masing-masing akun ya. Jadi akun pembelian itu bersaldo normal di debit, beban angkut pembelian bersaldo normal di debit, potongan pembelian bersaldo normalnya ini di kredit, retur pembelian bersaldo normal di kredit, penjualan bersaldo normal di kredit, beban angkut penjualan bersaldo normal di debit, retur penjualan bersaldo normal di debit, potongan penjualan bersaldo normal di debit, persediaan barang dagang bersaldo normal di debit, dan HPP bersaldo normal di debit. Inilah saldo normal dari akun-akun yang tadi kita sudah pelajari ya, untuk akun-akun yang ada di perusahaan dagang ya, akun-akun baru ini. Oke, sekian dulu ya dari kakak untuk video pembahasan mengenai akun-akun perusahaan dagang ya, dan sampai jumpa di video kakak yang selanjutnya, dan terima kasih yang sudah like, subscribe, dan membagikan video-video kakak. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa ya dibagikan. Oke, sampai jumpa lagi.